adalah pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam di Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan. Sebelum Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, Pak Guru mintakan Anda melihat video berikut ini terkait dengan hubungan antara sumber daya alam yang ada di beberapa negara yang kemudian mengubah negara tersebut dari negara yang sangat miskin menjadi negara yang sangat mampu. Tidak semua negara kaya dan maju yang kita kenal saat ini sudah seperti itu adanya. Ya, ada yang kita lain. Negara-negara kaya atau maju tidak selalu mampu dari awal. Beberapa negara bahkan semua menjadi negara miskin hingga mengalami kesulitan. Itu hanya akan kita ulas sedikit sampai habis dan kota. Ada yang pernah berkunjung ke kota? Oh tidak, ada yang belum status tentunya ke sana. Bahkan kita ibadah terus mengistimewakan kota menjadi wilayah yang bisa dikawal dan tidak lebih dari negara nelayan yang menggantungkan perekonomian yang kuat ikan dan pencairan peliharaan bertaraf menjadi wilayah protektorat kerajaan Inggris. Namun semua itu berubah saat ditemukannya jaringan gas alam cahaya atau LNG terbesar di dunia pada tahun 1940 bersumber dari kompas dan kaum. Jaringan gas alam ini dihasil mencapai 900 triliun terbesar nomor 3 sekian. Dengan ketersediaan sumber daya tersebut, Qatar menjadi ekspor minyak terbesar di dunia. Dalam jaringan pemasukan dari minyak, Qatar melakukan modernisasi dan tahun 1940-an sampai 1990-an. Harga minyak yang melonjak pada tahun 1990-an mendorong bantuan yang masalah imbasnya pertumbuhan ekonomi negara ini besar pengembangan gas alam. Ini negara ini menjadi kunci bagi secara regional antara berbagai bidang beberapa bahkan di dunia kita persiapan negara ini menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Pada pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis sebaran dan pengolahan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip kelembagaan. Sementara tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama itu melalui pembelajaran ini peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran ini peserta didik dapat menganalisis faktor, penyebab, dan dampak akibat pengolahan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran ini Anda diharapkan dapat untuk mengevaluasi pengendalian kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, lalu sebagai tambahan dari 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, dari poin pertama itu komunikasi, poin 2 dan 3 itu nanti Anda akan bahas pada kelompok dengan lembaran kerja yang sudah Pak Guru jelaskan. Sambil Pak Guru jelaskan model, segera mau masuk lagi ke ini untuk ke halaman web Pak Guru untuk mendownload materi pembelajaran. Sambil Anda dalam proses mendownload, Pak Guru ingin menjelaskan bahwa model pembelajaran kita kali ini menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, jadi PBL namanya. Karena nanti dalam kelompok itu Anda akan disuguhkan permasalahan atau kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Kabupaten Bogor Selatan. Jadi kemudian Anda akan menganalisis berbagai hal yang terkait dengan kasus yang dibahas pada kelompok masing-masing. Itu sejak kemudian untuk penilaian itu Pak Guru menggunakan penilaian proses yang terdiri dari itu ada jurnal observasi. Jadi aktivitas Anda di dalam kelas baik itu kemampuan untuk aktif menyampaikan pendapat, kemampuan untuk menjawab pertanyaan atau apapun itu akan dinilai secara langsung oleh Pak Guru pada penilaian. Kemudian pada akhir pembelajaran ini juga itu nanti akan lembaran kerja kelompok Anda atau LKPD itu nanti akan dimasukkan juga sebagai laporan untuk dinilai oleh Pak Guru. Selain itu nanti pada akhir pembelajaran ini itu Anda akan diarahkan untuk mengikuti kompetensi materi yang diajarkan namanya proses, dan terakhir nanti ada tugas yang diberikan dari software Anda juga akan juga dimasukkan di dalam bagian dari sistem penilaian yang disertakan di workshop pertama. Sampaikan alasannya. Yang kedua, tahukah Anda manfaat yang didapat dari pembangunan objek wisata pantai? Siapa? Untuk lebih menikmati pesona alam. Kata terakhir tadi apa? Pesona alam.
Pesona alam ini bagian dari apa Pak Guru? Potensi. Potensi apa Pak Guru? Potensi wisata. Karena itu di pantai, wisata pantai. Karena ada potensi. Makanya pemerintah membangun dia punya tempatnya itu bagus sebagai sarana pendukung objeknya. Jadi satu. Apa lagi? Apa lagi? Ladang bisnis. Yang buat bisnis siapa? Masyarakatnya. Itu poin utama. Jadi ternyata ada dampaknya. Gara-gara pembangunan objek wisata, masyarakat diuntungkan. Karena ada pembukaan lapangan pekerjaan, penambahan penghasilan keluarga, dan semacamnya. Ini bentuk yang tadi disampaikan. Keren. Mendorong wirausaha masyarakat. Oke, semua yang Anda jawab itu sudah sangat baik dan Bapak apresiasi sekali. Mari kita lihat pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Pak Guru start dari sumber daya alam hutan. Anda perhatikan bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara penyumbang oksigen kedua terbanyak di dunia setelah Brasil. Ilmu musatan tercemar sangat dekat dengan sawah. Pak Guru, artinya bisa bahaya juga ini. Kalau seandainya atau makan beras yang dari Jawa, yang dari kuning di atas, jangan-jangan sudah terkontaminasi hanya pada kadar yang sangat rendah. Jangan-jangan sudah terkontaminasi karena terlalu dekat ini. Bisa lihat deh, area yang rusak akibatnya akibat limbah dengan satangan sawahnya. Sawah. Lihat deh, jadi Pak Guru, artinya ya ini merupakan contoh-contoh dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan negara. Orang cuma tahu dapat uang, tapi orang tidak tahu bahwa habis itu pemerintah menghabiskan dana tidak sedikit untuk merecovery lahan. Bukan dana main-main, untuk mengembalikan ini lahan isi muka. Orang cuma tahu dari dokter tersebut berapa untung, iya belum. Tunggu kasus habis, lalu kerusakan sudah semakin parah dan semakin meluas. Otomatis lahannya, wilayahnya yang tercemar itu harus dipulihkan ulang. Paham tidak? Dipulihkan ulang. Proses pemulihan ini membutuhkan selain waktu yang panjang, anggaran yang tidak main-main. Karena kalau tidak dikendalikan terus, Guru kasih tahu lagi bahwa wilayah ini, habis hutan sagu ini dia sambung dengan kawasan mangrove yang langsung menuju ke daerah Teluk. Bisa mengerti kan? Sampai dia tembus ke daerah Teluk sini, berarti Teluk kita akan tercemar. Kalau Teluk kita tercemar dengan bahan merkuri yang dipakai dari aktivitas tambang, ini semakin repot. Karena kalau ikan jadi tercemar, semakin berbahaya. Jangan-jangan nanti kasus seperti di Jepang. Semua orang, banyak orang, jumlahnya banyak, sangat banyak, itu mengalami gagal fungsi saraf habis. Artinya menjadi orang gila. Hanya gara-gara perusahaan membuang limbah dan limbahnya itu langsung ke laut. Lalu kemudian semua ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu semua terkontaminasi dengan merkuri. Guru akan bagi Anda dalam 3 kelompok. Prosedurnya Anda menghitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai selesai. Kemudian Anda informasi sesuai dengan kelompok. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 di bawah. Mulai dari 1, 2, 3. Oke, sekarang yang satu semuanya pindah ke sini. Yang satu semuanya. Yang kedua tetap di tengah. Yang kedua di tengah. Kemudian yang ketiga di kiri. Ada analisis dampak aja. Dampak aja. Ya, jam simbolnya lihat faktor ini kan di tengah. Nah, dari faktor. Jadi
salah. Sebenarnya dengan data yang ada baru kita lihat yang setengah mati itu menurut karena data internet itu kan penyebaran kabut asap. Penyebaran kabut asap. Penyebaran kabut asap. Dan mengancam apa lagi kesehatan masyarakat. bisa ditambah-tambah bisa ditambah terus. Tulis kata-kata kuncinya saja yang panjang. Kurangnya pemasukan dan akan faktor menurunnya ini minyak bumi tak Saya dia kebijakan apa? oh kalau ini Menghemat atau mengurangi? menghemat iya. Sing ada batas dia sing. Misalnya bagian ini kamu mau taruh 10, bagian ini cuma mungkin kamu mau taruh misalnya hanya 2 atau 1, sing ada masalah. Kalau di sini pasti setahu aku cuma 1 karena kalau aku bicara soal adat. Kita langsung di dari tempat aja, mulai dari kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami dan saya serahkan kepada ketua untuk memberikan hasil kami. Terima kasih moderator. Kasus yang kami ambil ialah kasus hutan Kalimantan. Dan di mana hutan Kalimantan dari setiap tahun hutannya makin mengecil. Dan itu dikarenakan industri kelapa sawit, kebakaran hutan dan lahan, dan juga industri kayu. Dampak lanjutan yang ditimbulkan akibat itu adalah dari industri kelapa sawit, yaitu hilangnya habitat berbagai flora dan fauna. Dan cara mengatasinya ialah membatasi wilayah hutan yang akan dijadikan industri kelapa sawit. Dampak lanjutan dari kebakaran hutan dan lahan ialah penyebaran kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat. Pemerintah harus mengawasi pengolahan minyak dari bahan mentah sampai bahan jadi agar tidak terjadinya hal tersebut. Dan sumber daya alam yang mungkin bisa menggantikan minyak seperti gas, energi surya, dan energi gelombang. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. akan membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain. Tindakan konservasi hutan dalam kaitannya dengan adat dan kebudayaan orang Buru. Sasi hutan. Sasi hutan adalah nama sebuah teknik pengelolaan sumber daya alam adat dan menegakkan permanen secara rotasional di provinsi Maluku, Indonesia. Cara mengatasi perubahan iklim ada berapa hal. 1. Menanam pohon. 2. Ajak orang lain untuk melakukan pelestarian lingkungan. 3. Menerapkan reuse recycling. 4. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Ya, sekian dari kelompok kami. Ada apa pertanyaan? Oke, baik. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru bikin dari beberapa hal mungkin yang yang pertama, ini merupakan daerah sebaran titik api kebakaran lahan hutan di Indonesia dalam 24 jam terakhir hingga jam ini. Berdasarkan data pada sistem Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, jadi resmi. Ada tidak yang bisa menyimpulkan
hasil pembelajaran kita yang kita pelajari mulai dari materi yang Pak Guru kasih hingga ke materi yang ada diskusikan tadi sampai kesimpulan. Kami pelajari untuk merawat lingkungan dan agar bisa melestarikan. Pembelajaran kita yang pertama bahwa ada 3 prinsip utama kalau kita bicara soal pembangunan berkelanjutan, yakni kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Bagian yang kedua adalah bahwa prinsip pelestarian lingkungan hidup menjadi topik sentral di dalam permasalahan utama pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Poin yang ketiga, penguatan analisis mengenai dampak lingkungan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan oleh pemerintah, termasuk dengan penegakan hukum sekaligus mereduksi dampak dengan cara merecovery lahan-lahan yang sudah mengalami kerusakan. Pak Guru mintakan Anda masuk ke laman web lagi untuk segera melakukan ujian kompetensi pada materi yang diajarkan. Waktu yang diberikan Pak Guru 5 menit. Pas